Perkenalkan, nama saya Sodikin, NIM mahasiswa 112000522. Saya akan menjelaskan mengenai QQ atau antrian. Definisi QQ. QQ adalah koleksi objek yang dapat dimasukkan dan dihapus dengan prinsip first in, first out, atau yang kita kenal FIFO, di mana penghapusan elemen dilakukan hanya pada satu node, yaitu head berada di depan, dan penambahan elemen dilakukan pada node lainnya, yaitu tail berada di belakang. Prinsip antrean 1. FIFO, first in, first out, atau yang kita kenal yang datang pertama, keluar pertama. Yang kedua, FGFS, first come, first serve, atau yang kita kenal yang datang pertama dilayani pertama. Kemudian kita masuk pada contoh struktur FIFO atau yang kita kenal first in, first out. Di sini pada kondisi pertama atau pada saat kondisi kosong. Contoh, di sini terdiri 5 antrian yang masih kosong. Head and tail akan -1 karena belum ada yang masuk atau masih kosong. Antrian dimulai pada urutan 0 dan max sama dengan 5. Kemudian saat kondisi terakhir, di mana antrian sudah terisi penuh, A pada posisi 0, B pada posisi 1, C pada posisi 2, D posisi 3, E posisi 4. Di sini tail sama dengan 4 dan max sama dengan 5. Ini merupakan contoh dari struktur FIFO. Kemudian kita masuk pada operasi QQ. Operasi QQ terdiri beberapa operasi. Yang pertama is empty, yang berfungsi untuk memeriksa apakah QQ kosong. Sys, yang berfungsi untuk mengembalikan jumlah item di dalam list, tidak memerlukan parameter dan mengembalikan satu integer. Kemudian NQQ, yang berfungsi untuk menambahkan item pada posisi paling belakang. DQQ, yang berfungsi untuk menghapus item dari posisi paling depan. Pick, yang berfungsi untuk mendapatkan elemen yang terdapat pada posisi terakhir tanpa menghapus elemen tersebut. Masuk pada inisialisasi head. Inisialisasi head digunakan untuk membentuk dan menunjuk awal terbentuknya suatu antrian atau QQ. Operasi yang digunakan def init self at head sama dengan not. Head ini yang maksud not. Self at z sama dengan 0. Maka akan menghasilkan kondisi yang seperti ini, di mana tail sama dengan 4 dan akan terisi penuh max sama dengan 5. Lanjut, fungsi is empty digunakan untuk memeriksa apakah antrian penuh atau kosong, di mana di situ ada head. Head di sini adalah tanda untuk kepala antrian atau elemen pertama dalam antrian yang tidak akan berubah-ubah. Nah, pergerakan pada antrian terjadi pada penambahan elemen antrian ke belakang. Saya Nabila Rifda Aufa
Di sini akan menjelaskan fungsi isEmpty. Def isEmpty self return self size sama dengan 0. Karena nilai head dan tailnya -1, maka antriannya kosong. Selanjutnya, inisialisasi pick. Def pick if self is empty, raise exception picking from an empty stack. Return self head next value. Fungsi NQQ 1. Untuk menambah elemen ke dalam antrian, penambahan elemen selalu dilakukan pada elemen paling belakang. 2. Penambahan elemen selalu menggerakkan variabel tile dengan cara menambahkan tile terlebih dahulu. Def NQQ self value node sama dengan node value, node next sama dengan self head next sama dengan node self size plus sama dengan 1. Fungsi NQQ. Di kondisi pertama, karena kondisi kosong, otomatis nilai head dan nilai tilenya sama dengan -1. Dan kondisi terakhir, karena terisi semua, maka nilai head sama dengan 0 dan nilai tilenya sama dengan 4, max sama dengan 5. Fungsi DQQ digunakan untuk menghapus elemen terdepan head dari antrian. Caranya, menggeser semua elemen antrian ke depan dan mengurangi tile dengan satu penggeseran dilakukan menggunakan looping. Def DQQ self if self is empty, raise exception DQQ from an empty stack. Remove sama dengan self head next sama dengan self head next, self size sama dengan -1, return remove value. Saya Arsisya Harmaya Pramuswari. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi DQQ. Dan dilihat di sini terdapat sebuah antrian dengan head sama dengan 0, tile sama dengan 4, dan max sama dengan 5. Jika A dihilangkan, maka B akan menggantikan posisi A, sehingga tile akan maju ke depan dan berubah menjadi tile sama dengan 3. Fungsi size digunakan untuk mengetahui banyak elemen atau data yang ada di dalam list. Penggunaannya itu seperti ini. Def get size dalam kurung self (2) return self.size. Ilustrasi antrian penuh. Di sini terdapat sebuah antrian penuh dengan head sama dengan 0, max sama dengan 5, tail sama dengan 4, tail sama dengan max min 1. Karena antriannya telah terisi penuh, maka nilai head dan tailnya tidak lagi bernilai -1. Kegunaan QU. Meskipun QU sangat sederhana, namun QU merupakan bentuk dasar penyelesaian masalah-masalah besar. Penggunaan QU yang utama adalah untuk simulasi fenomena antrian di dunia nyata, serta fenomena pada pengolahan data. Contoh QU yang di kehidupan sehari-hari. 1. Antrian di teller bank. 2. Antrian pembelian tiket di depan loket bis, kereta, dan bioskop. 3. Antrian mobil di depan gerbang
jalan tol. Contoh QU pada sistem komputer. 1. Antrian printer di mana terdapat antrian print job yang menunggu giliran untuk menggunakan printer. 2. Antrian download pada aplikasi internet. Download manager untuk menunggu giliran download. Saya Rati Purwaningsih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan soal. Di sini ada 4 soal, yakni berikan gambaran atau ilustrasi dari kasus antrian berikut. Yang pertama, diketahui suatu antrian atau QQ dengan max sama dengan 6. Yang kedua, lakukan NQQ 4 elemen ke dalam antrian, di manakah posisi head dan tail. Yang ketiga, kemudian lakukan DQQ 2 elemen dari antrian, maka di mana posisi head dan tail. Yang keempat, dari keadaan di atas, bagaimanakah kondisi penuh dan is empty-nya. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke penyelesaian. Di sini kita akan menjawab soal A yang berbunyi, diketahui suatu antrian atau QQ dengan max sama dengan 6. Nah, di sini kita sudah memiliki jawaban max sama dengan 6. Artinya apa sih? Max sama dengan 6 itu artinya kita memiliki kolom antrian sebanyak 6 kolom, yakni 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana head sama dengan min 1 dan tail sama dengan min 1. Kenapa? Kenapa min 1? Karena di soal cuma disebutkan antriannya saja. Jadi di sini masih dalam keadaan is empty. Yang kedua, kita akan membahas soal B yang berbunyi, lakukan NQQ 4 elemen ke dalam antrian, di manakah posisi head dan tail. Nah, di sini kita sudah memiliki kondisi terakhir tadi is empty, di mana head sama dengan min 1 dan tail sama dengan min 1. Untuk melakukan NQQ, kita terlebih dahulu harus mengerti pengertiannya. Apa sih itu NQQ? NQQ adalah fungsi untuk menambah elemen ke dalam antrian, dan penambahan elemen selalu dilakukan pada elemen paling belakang. Nah, di sini kita masukkan A terlebih dahulu, sehingga masuk ke dalam head sama dengan 0. Yang kedua, kita masukkan B, sehingga menjadi tail sama dengan 1. Selanjutnya kita masukkan C, sehingga menjadi tail sama dengan 2. Selanjutnya kita masukkan D, sehingga menjadi tail sama dengan 3. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke soal C ya, yang berbunyi, lakukan DQQ 2 elemen dari antrian, maka di mana posisi head dan tail. Dan di sini kita sudah memiliki kondisi terakhir tadi, kita sudah memastikan 4 elemen, yakni A, B, C, dan D, di mana head sama dengan 0 dan tail sama dengan 3. Di sini kita disuruh untuk melakukan DQQ 2 elemen. Apa sih itu DQQ? DQQ itu adalah fungsi untuk menghapus elemen terdepan dari antrian. Nah, jadi intinya di soal ini kita disuruh untuk menghapus 2 elemen terdepan, yakni A dan B. Jadi ketika A dan B sudah dihapus, maka C dan D itu maju ke depan. C berada di head sama dengan 0 dan tail, dan D berada di tail sama dengan 1. Kemudian kita masuk ke soal D yang berbunyi, dari keadaan di atas, bagaimanakah kondisi penuh dan is empty-nya? Nah, di sini kita sudah memiliki kondisi terakhir, yakni C dan D, yang berada di head sama dengan 0 dan tail sama dengan 1. Nah, untuk mencapai kondisi penuh, elemen yang harus ditambahkan untuk mencapai kondisi ini adalah 4 elemen, yakni E, F, G, dan H. Karena antriannya telah terisi penuh, maka nilai head dan tail-nya tidak lagi bernilai min 1, melainkan head sama dengan 0 dan tail sama dengan 5. Nah, yang terakhir kita disuruh bagaimana sih jika kondisinya is empty. Nah, untuk yang pertama-tama kita sudah memiliki kondisi terakhir tadi, kondisi penuh, yakni C, D, E, F, G, dan H, di mana head sama dengan 0 dan tail sama dengan 5. Nah, untuk mencapai kondisi is empty, maka harus ada 6 elemen yang dikeluarkan. Jadi semua elemen tadi atau C, D, E, F, G, dan H itu tadi dikeluarkan semua. Jadi head sama dengan min 1 dan tail sama dengan min 1. Nah, karena nilai head dan tail min 1, maka antrian kosong atau berada dalam kondisi is empty.
Segitu dulu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.